jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema merampas rezeki orang lain. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai ada harta orang lain di dalam harta kita yaitu zakat. Terus juga bagaimana sih hukumnya kalau kita merampas rezeki anak yatim. Nauzubillah. Lalu juga apa sih hukumnya kalau misalnya kita itu merampas atau menggunakan tanah milik orang lain. Tadi dijelaskan oleh guru-guru kita Masya Allah. Nah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sebuah rekaman video menunjukkan seorang pedagang sayur wanita di Pajak Gambir, Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi korban pemalakan beberapa orang preman pada Minggu, tanggal 5 September tahun 2021 pagi. Tak tanggung-tanggung, korban yang diketahui bernama Liti Warigea itu dianiaya oleh preman karena menolak memberikan uang lapak. Bahkan ia ditendang oleh preman berbadan tegap saat tersungkur ke tanah sambil berteriak-teriak histeris. Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa pria berkaus hitam terlibat cekcok dengan pedagang pasar. Seorang perekam video pun sempat diintimidasi oleh pelaku lantaran terus mengabadikan momen pemalakan tersebut. Astagfirullahaladzim, aduh ngelihatnya aja nggak tega. Ini semoga si preman akan mendapatkan ganjaran yang setimpal nih nanti. Ustadz Syam, Afwan, kita balik lagi tadi sebelum iklan ada yang belum sempat dijawab nih. Baik, Ini apa zaman tuh? sekarang kan kita lihat nih banyak sekali terjadi pemalakan di mana-mana gitu dengan berkedok, ya tukang parkir lah, kadang minta uang iuran apalah nggak jelas gitu kan. Iuran kesehatan. Bener kan, ada uang apalah gitu ya. Cuma kadang ini pengalaman saya pribadi gitu kalau misalnya nih saya parkir lah contohnya ya. Parkir di sebuah gerai atau di suatu tempat gitu. Kadang suka ngelihat ada tulisan parkir gratis. Tapi pas gitu kita mau keluar, tiba-tiba ada yang minta uang gitu. Nah ini saya jadi bingung nih. Kadang kalau misalnya saya nggak ada uang kecil, kalau misalnya nggak ngasih takut dosa. Tapi sebenarnya ini menurut hukum Islam kalau kasusnya kayak gitu, yang dosa siapa sih? Kalau saya nggak ngasih, saya dosa nggak sih? Nah ini mohon penjelasannya nih Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Mikdad serta guru-guru kami ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sedikit mengomentari video tadi. Jadi dalam hukum fikih itu bahkan disebutkan dalam kitab-kitab kalau ada orang begal, pemalak, preman ya yang suka merampas hak orang lain, yang suka mengambil hak orang lain, yang suka bikin onar, yang suka ya pokoknya kalau ada dia orang nggak tenang gitu ya. Maka kata ulama kalau ada orang yang seperti ini lalu kita lihat dia dalam keadaan sekarat, ya kita lihat dia dalam keadaan sekarat dan dia ma'ruf itu udah terkenal bahwa dia adalah orang jahat. Ini pernah ditemukan di tengah padang pasir seperti ini. Di tengah padang pasir ada orang yang terkenal sekali kejahatannya, ma'ruf sekali kejahatannya, bukan karena kita suudzon tapi memang terkenal gitu ya. Orang semua pada takut sama dia. Maka kalau dia dalam keadaan kehausan jangan dikasih air. Kenapa? Karena kalau kita kasih air lalu dia bisa hidup dengan air itu, maka yang ngasih air dapat dosanya. Yang ngasih, saking bahayanya orang yang seperti ini diberikan kehidupan ya. Karena orang udah tahu bahwa kalau dia hidup nih membahayakan orang lain. Maka pernah ditemukan di tengah padang pasir, maka dilarang untuk memberikan air minum. Kenapa? Kalau diberikan air minum lalu dia hidup setelah gara-gara air minum itu, maka orang yang ngasih air tadi berdosa juga. Subhanallah. Bahkan kisah yang kedua disebutkan, Sufyan Ats-Tsauri itu pernah lewat di sekelumpulan orang, itu pada saat salat subuh ya, pada saat waktu subuh datang. Maka ada seorang preman pasar itu. Ada seorang preman pasar yang kerjaannya kayak tadi di video. Malakin orang, malakin pedagang. Maka sahabat-sahabat daripada Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ayo kita bangunkan dia sholat subuh. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, orang seperti itu tidak usah kita bangunkan untuk sholat subuh. Kenapa? Tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Maka subhanallah kalau ada begal, ada preman ya dibiarin aja seperti itu. Ya itu kalau udah ma'ruf. Tapi kalau baru suudzon kita jangan. Karena siapa tahu masih bisa bertaubat. Tapi kalau udah terkenal banget subhanallah maka dibiarkan saja. Yang kedua disebutkan yang mana yang berdosa maka jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu begal, bertemu dengan perampok, bertemu dengan orang yang ingin merampas harta kita, maka yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah melawan.
atau mempertahankan harta kita. Kenapa? Karena orang yang terbunuh itu terhitung mati syahid ketika dia membela hartanya, membela kehormatannya. Maka jangan sampai itu yang namanya dibiarkan begitu saja. Ya saya ikhlas, ini pemberian dari Allah, silahkan ambil, jangan apa-apain saya. Itu yang pertama, kita harus mempertahankan harta kita. Yang kedua, ada doanya ternyata. Kalau ketemu dengan begal ya, kalau ketemu dengan perampok atau ketemu dengan orang jahat. Yang pertama doanya dibaca sebelum keluar rumah. Jadi pas mau keluar rumah baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Nah itu doanya. Kalau mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Yang kedua, kalau sudah bertemu di tengah jalan, subhanallah, dalam keadaan terancam, maka bacalah Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Nah ini doa ini dibaca oleh Ashabul Ukhdud. Jadi ada kisah di dalam surah Al-Buruj itu, Ashabul Ukhdud ketika dibawa ke gunung, mau dihukum mati di gunung, terguncang gunung, hancur bahkan. Ya dibawa ke laut mau ditenggelamkan, semua orang yang mau menenggelamkannya tenggelam duluan. Subhanallah. Jadi dibaca Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Yang kedua ketika Nabi dikejar oleh Suraqah, ya, maka Nabi membaca Allahumma kfinih bima syi'ta wa kaifa syi'ta, itu kudanya Suraqah itu langsung kayak rem depan gitu loh. Maka subhanallah dibaca ini, tapi butuh keberanian dan butuh tawakal ala Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya kadang kalau lagi genting kita bingung juga ya. Kalau misalnya lagi dibegal tengah jalan terus bawa Iya. senjata tajam, nah itu harus dipertimbangkan juga. Keselamatan nyawa juga penting, namun kita juga semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kalau misalnya harta kita harus dilindungi juga ya. Betul. Masya Allah, baik alhamdulillah. Nambah ilmu baru, nambah doa baru nih dari Ustaz Syah. Mudah-mudahan tadi jamaah sempat catat ya.